Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Ibu Rayu Septiani dalam acara motivasi training virtual. Nah, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat hebat. Beliau merupakan apoteker di rumah sakit dan akademisi, yaitu Ibu Priscilla Lois Manuhutu. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi Bu Ayu. Anak-anak, untuk lebih akrabnya kita panggil Ibu saja ya, Bu. Ya, siap. Oke, pada hari ini kira-kira tema yang akan kita bahas apa ya, Bu? Ya, tema yang akan kita bahas adalah mengenai protokol kesehatan atau biasa kita singkat dengan prokes. Oke, ini sangat menarik sekali ya, Bu. Apalagi sekarang ini semakin meningkat ya tingkat penularan COVID-nya itu, karena masyarakat atau siswa-siswi, guru, teman-teman guru-guru itu juga banyak yang melupakan protokol kesehatan. Nah, di sini kita akan mengingatkan bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang akan dipresentasikan oleh Ibu Sally. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih Bu Ayu. Baik, kita mulai saja. Nah, di sini untuk penanganan COVID-19, protokol kesehatannya yang pertama, jika Anda merasa tidak sehat, itu ada beberapa kriteria, Bu. Ya. Ya, jadi yang pertama itu demam 38 derajat Celcius, kemudian ada batuk pilek. Dan kriteria lainnya yaitu ciri-cirinya adalah biasanya kalau sudah batuk pilek dibarengi atau diiringi dengan radang tenggorokan. Oke. Nah, setelah radang tenggorokan, penciuman yang paling khas sekali adalah menghilangnya penciuman atau mencium bau ya, sudah mulai berangsur-angsur menghilang atau bahasa medisnya kita sebut anosmia. Dan yang terakhir untuk yang sesak, Bu, itu cirinya adalah kadar oksigen dalam darah itu di bawah 90, seperti itu. Oke, di sini kan yang Ibu bilang tadi demam 38 derajat Celcius ya, Bu ya. Itu kalau suhu tubuh normalnya manusia itu sebenarnya berapa sih, Bu? Ya, kalau untuk suhu tubuh normal untuk kegiatan kita sehari-hari ya, aktivitas itu sekitar 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius. Untuk deteksi awal COVID-19 ini sebenarnya di suhu 37,5 derajat Celcius sendiri pun Bu Ayu sudah mulai merasakan demam. Jadi lebih rendah 0,5 daripada yang 38 derajat Celcius ini. Jadi sudah mulai warning. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, kalau sudah dengan ciri-ciri tersebut, baiknya kita istirahat yang cukup di rumah dan bila perlu minum air putih yang banyak. Nah, bila keluhan berlanjut atau disertai dengan kesulitan bernafas, misalnya seperti sesak atau nafasnya cepat, nah itu segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes. Biasanya untuk wilayah setempat itu tersebar puskesmas di wilayah tempat tinggal kalian masing-masing. Nah, pada saat berobat ke Fasiankes juga, kalian harus melakukan tindakan yaitu menggunakan masker. Kemudian apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk atau bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan. Ya, jadi batuknya ditutup gitu ya dengan punggung lengan seperti ini. Kemudian diusahakan juga tidak menggunakan transportasi massal karena akan menyebabkan penularan menjadi lebih meningkat lagi. Nah, itu jika teman-teman, guru dan siswa-siswi yang berada di rumah jika merasa tidak sehat, tidak usah dipaksakan untuk berpergian keluar ya, Bu ya. Ya, betul. Karena nanti akan menimbulkan penyebaran. Oke, next. Ya, kemudian yang berikutnya, tenaga kesehatan atau biasa kita singkat nakes, itu di Fasiankes akan melakukan screening suspek COVID-19 atau COVID-19. Yang pertama, jika memenuhi kriteria suspek, maka Anda akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan yang siap untuk penanganan COVID-19. Di Kota Bekasi sendiri, Bu Ayu, itu ada beberapa rumah sakit rujukan COVID yang sudah ditunjuk. Misalnya rumah sakit umum ya, daerah umum Kota Bekasi dan beberapa rumah sakit swasta lainnya.
Nah, apabila jika tidak memenuhi kriteria suspek COVID-19, maka Anda akan dirawat inap atau rawat jalan saja, tergantung diagnosa dan keputusan dokter dari Pasienkes. Jadi biasanya istilahnya disebut isolasi mandiri Bu Ayu, selama lebih kurang 14 hari di rumah. Oke, next. Ya, jika Anda memenuhi kriteria suspek COVID-19, akan diantar langsung ke rumah sakit rujukan menggunakan ambulan Pasienkes yang didampingi oleh tenaga nakes yang menggunakan APD yang lengkap. Nah, kita lihat sendiri ya, anak-anak ibu di jalan-jalan itu banyak berseliweran ya Bu Ayu ya. Betul, banyak Mobil sekali. ambulan dengan sirene yang bunyinya membuat kita sedikit agak cemas gitu ya. Itu per berapa menit sekali itu sering sekali lewat. Nah, berarti darurat COVID ini memang betul nyata adanya di Indonesia, terutama di Kota Bekasi ini gitu ya, di kota kita. Oke, selanjutnya. Ya, di rumah sakit rujukan akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium lebih lanjut. Nah, kemudian pasien tersebut diisolasi mandiri Bu Ayu di rumah sakit tersebut. Ada khusus ruang rawat inapnya untuk isolasi pasien COVID. Berarti untuk si pasien COVID ini tidak akan digabung ya Bu ya dengan pasien-pasien dengan penyakit yang lainnya gitu ya Bu ya? Ya betul. Jadi memang dari pemerintah Kota Bekasi sendiri pun memang ruang isolasi untuk pasien COVID-19 itu ada penambahan kamar-kamarnya ya Bu ya, bednya. Jadi memang terpisah dengan pasien yang dirawat inap dengan penyakit yang lain, sehingga pencemaran atau penyebaran COVID-19-nya juga bisa kita minimalisasi ya. Betul. Di rumah sakit tersebut. Karena katanya juga kalau yang punya penyakit bawaan penyerta gitu itu juga akan semakin mudah kena ya Bu ya? Ya betul, itu komorbid ya. Jadi penyakit penyerta apabila tidak terpisah ruang rawat inapnya, bisa jadi malah ikut tertular nih. Malah jadi nambah penyakitnya itu ya Bu ya. Kita untuk menghindari hal itu kita buat protokol kesehatan di rumah sakit dengan ruang isolasi mandiri di rawat inap. Oke, nextnya. Ya, kemudian hasil sampel atau spesimen yang tadi sudah diambil ya, itu akan dikirim ke badan penelitian yang khusus untuk mengecek ya hasil pemeriksaan dari pasien tersebut, dan itu akan keluar dalam waktu lebih kurang 24 jam setelah sampelnya diterima. Tapi sekarang mungkin sudah lebih canggih ya alat-alatnya Bu Ayu, ada juga yang swab antigen yang bisa pemeriksaannya ya sekitar 30 menit, dan kalau untuk yang mau ada perjalanan dinas tugas itu bisa langsung hasilnya bisa keluar, bisa diterima. Kemudian ada juga yang PCR itu lebih kurang 3 hari, karena memang tahapan proses untuk pengecekan spesimen atau sampelnya itu memerlukan beberapa waktu ya, 3 hari. Nah, jika di sini hasilnya positif, nah maka Anda atau kalian akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19. Nah, sampel yang kemudian sampel diambil setiap hari ya untuk dilakukan diuji kembali. Kemudian apabila Anda akan keluar dari ruang isolasi, itu jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya harus negatif. Jadi selama belum negatif Bu Ayu positif ya tetap harus isolasi mandiri dengan ketentuan waktu yang lebih panjang lagi ya. Sampai hasilnya dinyatakan negatif ya Bu ya? Hasilnya negatif. Nah, tapi apabila hasil sampel yang diuji negatif, nah itu Anda bisa dirawat sesuai dengan penyebab penyakitnya. Mungkin batuk pileknya bukan disebabkan oleh COVID begitu, karena mungkin demam biasa dan sebagainya, itu perlu isolasi mandiri juga, tapi pengobatannya dengan obat-obat yang berbeda dengan pengobatan dari COVID-19 sendiri. Oke, next. Ya, jika Anda sehat, nah jadi ada 2 kriteria nih. Kalau kita sehat tapi ada riwayat untuk perjalanan ya, melakukan perjalanan 14 hari, baik itu ke luar negara atau keluar negeri maupun ya Bu Ayu antar daerah, antar provinsi daerah tersebut terjangkit COVID-19. Nah, itu perlu waspada. Kemudian yang kedua, atau pernah merasa kontak dengan penderita COVID-19, mungkin antar keluarga, teman ya. Itu bisa menghubungi hotline Corona Center, mendapatkan petunjuk lebih lanjut di nomor
119 extension 9. Nah, jadi biasanya Bu Ayu kalau sudah ada riwayat keluarga, satu keluarga nih kena suspek COVID, nah itu perlu waspada ya. Jadi biasanya dari satu orang, klaster keluarga sih sebenarnya istilahnya sekarang. Jadi yang lain anggota keluarga, baik itu anak, ibu gitu ya. Nah itu harus diisolasi mandiri semua. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ya di sini ada protokol kesehatan COVID ya, perlu kalian patuhi ya. betul. Dan harus disiplin nih menurut Ibu untuk mematuhinya. Prokesnya yaitu pertama adalah cuci tangan dan harus selalu memakai sabun. Kemudian wajib menggunakan masker, menjaga jarak aman lebih kurang 2 meter jaraknya Bu Ayu. Saat ini sudah 2 meter ya Bu ya? Ya, kita harus jaga jarak nih 2 meter gitu. Betul. Dimanapun berada, berusaha apabila ada yang mendekat, kitanya aja yang menghindar atau menjauh begitu. Jadi tergantung lagi kembali ke diri kita masing-masing untuk menerapkan protokol kesehatan. Berikutnya dilarang berkerumun. Nah, jadi kalau ada kumpul-kumpul sama teman-teman, nah itu kalau perlu sudah mulai dihindari. Ada juga cek suhu tubuh. Jadi berkala ya. Kalau misalnya sudah mulai agak meriang, demam, kalau mempunyai alat termometer di rumah, cek suhu badan, yaitu segera dicek suhu aja. Ataupun kalau mengunjungi satu tempat, misalnya kalian datang ke sekolah, itu wajib cek suhu ya Bu, menggunakan termometer gun itu ya, yang ditembak di dahi atau di kening gitu. Kemudian secara berkala ruangan harus didesinfektan supaya menghindari penyebaran virus tadi juga itu. Ya, betul sekali Bu. Ini jangan sampai kalian lupakan, jangan sampai kalian langgar atau jangan sampai kalian abaikan. Oke, selanjutnya. Ini ada juga yang cara untuk memakai masker yang benar. Nah, ini kadang-kadang kita sedikit lalai ya untuk menggunakan masker ya, betul Bu sekali, Ayu. Bu. Asal pakai saja, kemudian yang penting syaratnya sudah terpenuhi gitu. Memakai pakai masker aja, intinya pakai masker gitu. aja. Tapi ada tata caranya sebenarnya Bu Ayu nih. Nah, secara umum itu orang sehat tidak perlu menggunakan masker sih Bu Ayu secara umum, tapi karena kita melihat pandemi ini semakin meningkat, semakin melonjak pasien COVID-nya, kita juga yang sehat harus protek diri juga dengan menggunakan masker. Jadi yang sakit dan sehat dua-duanya harus menggunakan masker supaya kontak antar berdua ini tidak terlalu, paparannya tidak terlalu cepat ya Bu ya menularnya. Nah, di sini siapa saja yang perlu menggunakan masker? Nah, yang sudah menggunakan masker adalah jika kalian batuk pilek, kemudian demam, atau yang sudah mau sembuh atau pulih dari sakit misalnya. Nah, itu harus wajib menggunakan masker. Kemudian bagaimana cara penggunaan maskernya? Nah, untuk lebih bagusnya itu biasanya ada beberapa jenis masker ya. Biasanya lebih bagus itu yang masker medis Bu Ayu, karena daya saring untuk antivirusnya itu lebih pori-porinya lebih kecil dibandingkan dengan yang menggunakan masker kain. Nah, di sini ada cara penggunaannya, bisa dicontohin Bu Ayu mungkin? Oh, boleh. Supaya anak-anak di rumah, teman-teman sekalian. Nah, jadi di sini ada masker medis ya. Cara penggunaannya harus menutupi area hidung, mulut, dan dagu. Ya, kemudian tekan di bagian atas maskernya. Biasanya ada kawat ya Ibu Ayu itu ya, ada kawat supaya sedikit lebih kencang gitu ya di area hidung, mengikuti bentuk hidung. Kemudian dikaitkan talinya, tali maskernya. Ada yang menggunakan karet maupun tali yang diikat ke belakang. Nah, kemudian apabila sudah selesai beraktivitas, maskernya bisa dilepas. Nah, cara melepasnya juga ada persyaratannya ya. Memegang tali yang ada di kedua telinga. Nah, setelah selesai, masker ini kan bahan medis habis pakai ya, atau biasa kita sebut dengan disposable, artinya sekali pakai langsung harus dibuang. Betul. Ya, limbah masker ini pun hati-hati cara membuangnya, jadi jangan dalam bentuk utuh Bu Ayu. Berarti kita nggak asal langsung. Nah, langsung buang, dibuang di tong sampah itu jangan, kita harus gunting-gunting jadi kecil-kecil sehingga tidak bisa diambil atau didaur ulang oleh
pemulung ya di tempat-tempat sampah untuk menghindari barang yang sudah dipakai bekas untuk dipergunakan kembali. Itu resikonya tidak higienis lagi Bu Ayu kalau yang sudah bekas begitu. Nah, tanggapan Ibu nih untuk siswa-siswi atau teman-teman guru yang suka dia masih menggunakan masker, talinya masih nyangkut di telinganya gitu, tapi maskernya itu ditaruh di bawah dagu gitu Bu. Itu gimana nih Bu? Untuk memberi edukasinya. Ya betul. Nah itu juga hati-hati juga ya, karena tanpa sadar biasanya kalau kita ngomong sama orang itu ya Bu Ayu suka langsung, mungkin karena tidak terdengar suaranya, suka diturunin ke bawah tuh maskernya. Nah itu beresiko tinggi juga tuh untuk penyebaran COVID-nya, karena di daerah dagu ini kan tidak tertutup ya, tidak tertutup full gitu ya kalau penggunaan masker yang tidak standar. Jadi ya kalau diturun ke bawah paparan virusnya itu jadi lebih banyak, lebih mudah kotor gitu ya. Jadi kotor. Lebih bagus Bu Ayu kita buka aja nih karetnya begini, karet maskernya, terus kita gantungin aja di kuping sebelah kirinya misalnya. Jadi tidak terkontaminasi dengan daerah dagu. Karena di dagu juga kan kita nggak tahu ya, ada banyak keringat, debu dan kotoran gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Bisa dicontohin Bu Ayu? Boleh. Ya, supaya anak-anak ibu di rumah bisa lebih memahami ya tekniknya bagaimana. Yang pertama, basahi tangan dengan air dan ambil sabun secukupnya. Ya. Kemudian gosokkan kedua telapak tangan hingga ke sela-sela jari. Ya, begitu. Kemudian jangan lupa bagian belakang jari pakai teknik mengunci. Nah, jadi dikunci gitu ya. Kemudian berikutnya bersihkan dua bagian jempol luar dan bagian dalam. Nah, jadi arah luar dibersihkan ke arah bagian dalam jempolnya. Selanjutnya basahi tanganmu dengan air bersih untuk membilas sabun. Jadi sampai betul-betul sabunnya tercuci ya, tidak lengket lagi atau tidak licin lagi. Terakhir keringkan dengan handuk atau tisu hingga kering dan jangan lupa keran airnya ditutup. Nah, selesai untuk mencuci tangan yang baik dan benar. Ya, sedikit info Bu, di SMK Negeri 15 Kota Bekasi ini kita juga sudah menghasilkan produk yaitu hand sanitizer. Apa tuh? Ya, bagus sekali. Kan karena masih terbatas ya Bu ya tempat pencucian tangan gitu, jadi kita membuat hand sanitizer di Business Center Farmasi. Ya, contohnya ada Bu Ayu. Ini Bu. Nah, oke. Di sini ini untuk yang ukuran 100 ml. Dan juga kita ada yang simumil 60 ml. Oh ya. Kita juga membuat yang ukuran besar Bu, yang 250 ml. Ya, ini ya. Nah seperti ini hand sanitizer buatan Mabel Shop Farmasi di Business Center Farmasi SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Bagus Bu Ayu ya, ini hasil kreativitas dari para siswa Bu Ayu. Betul. Oh, iya. Dan didampingi oleh guru-guru produktif farmasi. Oke, bermanfaat sekali ya. Jadi anak-anak ibu bisa mendapatkan ini ya dengan harga yang terjangkau dan bisa kalian bawa setiap nanti misalnya sudah masuk ke sekolah, PJJ-nya maksudnya sudah offline ya, sudah tatap muka. Nah, bisa untuk dipakai sehari-hari di sekolah, dimasukkan ke dalam tas. Betul. Gitu. Di sini juga menggunakan alkohol 96% dan ditambah dengan ekstrak aloe vera. Ya, jadi lembut di tangan ya Bu Ayu ya. Betul. Jadi selain untuk mencegah infeksi dari COVID, kemudian lembut di tangan juga dipakainya. Karena hari-hari kan biasanya alkohol itu bikin iritasi kulit ya. Betul sekali, ya. Betul. Ya. Gitu. Jadi untuk siswa-siswi atau teman-teman guru yang ingin menggunakan produk hand sanitizer dari Mabel Shop, hasil dari produk Business Center Farmasi bisa dibeli langsung di SMK Negeri 15 Kota Bekasi dan juga di marketplace. Oke, bagus sekali ya. Betul. Inovasinya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini yang terakhir adalah jaga diri dan keluarga dari virus corona COVID-19, yaitu dengan singkatannya GERMAS, yaitu Gerakan Masyarakat
hidup dan sehat. Nih, ada bajunya nih Bu Ayu nih. Wah, pas sekali dengan tema kita. Ya, ikut mendukung program pemerintah ya untuk gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, di sini ada beberapa caranya nih Bu Ayu nih. Yang pertama, makan dengan gizi yang seimbang. Jadi nutrisi untuk daya tahan tubuh itu memang penting juga ya. Jadi kalau bisa tidak atau jangan sampai perut kosong untuk masa pandemi ini, karena begitu perut kosong mudah sekali virus itu masuk. Informasi terbaru itu tidak hanya menyerang paru-paru tapi ke bagian pencernaan Bu Ayu. Wah, berarti kita harus lebih waspada lagi ya, karena betul. sudah kemana-mana gitu. Ya, ke organ-organ tubuh mana yang lainnya, sehingga kalau bisa per 2 jam harus sudah diisi tuh perutnya tuh. Oh, berarti kalau misalnya memang belum ingin makan siang gitu ya Bu ya, kita bisa diganti dengan ngemil gitu ya Bu ya. Contoh yang bagusnya itu kemarin informasinya adalah makan buah alpukat, kemudian buah pisang sama kurma. Nah, itu bagus sekali untuk nutrisi kita, walaupun makannya sedikit tapi sudah mencukupi nutrisi gizi yang kita yang seimbang ya, maksudnya dibutuhkan oleh tubuh ya Bu ya. Kemudian berikutnya rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Nah, jadi di rumah juga kalau misalnya kita sedang PJJ di rumah atau WFH di rumah, nah perlu juga tuh melakukan aktivitas olah tubuh, olahraga, tapi dengan waktu secukupnya. Betul. Tidak terlalu diforsir juga atau tidak terlalu capek ya. Kalau terlalu capek juga nanti bahaya. Jadi memang benar-benar harus menjaga sekali ya kondisi tubuh. Kemudian yang tadi yang sudah disampaikan, cuci tangan dengan sabun, kemudian jaga kebersihan lingkungan rumah ya, sampah-sampah, kemudian debu-debu yang ada di rumah. Betul. Kemudian kalau memang memungkinkan didesinfektan setiap ruangan berkala beberapa periode tertentu. Kemudian untuk kesehatan lain adalah tidak merokok. Nah, anak-anak ibu mungkin belum ada ya yang merokok ya. Mudah-mudahan. Karena kita ada kesehatannya juga, kalau bisa hindari merokok karena itu tidak baik untuk kesehatan. Kemudian gunakan masker bila batuk, tutup mulut dengan tangan yang tadi sudah disampaikan, minum air putih minimal 8 gelas per hari. Ya, minimal 8 gelas per hari. Kalau memang sudah tenggorokan agak hangat atau sudah agak mulai radang, minum air hangat Bu Ayu. Betul. Minum air hangat, minum air putih hangat ya. Kemudian makan makanan yang dimasak dengan sempurna, jangan makan yang beli-beli sembarangan ya, yang kita tidak tahu proses pengolahan makanannya seperti apa. Kemudian bila demam sesak, nah segera ke fasilitas kesehatan. Yang terakhir adalah jangan lupa berdoa, tetap ya, semuanya itu adalah segala penyakit ada obatnya ya. Jadi tetap berdoa ke Allah Subhanahu wa taala supaya kita terlindung dari segala bencana pandemi COVID-19 ini. Oke. Selanjutnya, nah ini sekarang beberapa periode bulan lalu kita biasanya menerapkan prokesnya 3M Bu Ayu. iya betul, 3M. Tapi sepertinya tidak dijalankan dengan tulus dan ikhlas gitu ya. Banyak masyarakat gitu ya yang melanggar, yang lupa gitu ya Bu ya. Jadi sekarang ditambahin lagi nih kebijakan dari pemerintah. Prokesnya ada 5M Bu Ayu. Apa aja tuh Bu? Nah, kita sebutin ya satu-satu ya. Yaitu yang pertama tetap memakai masker, kedua mencuci tangan, ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan. Nah, yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Maksudnya mobilitas adalah dilarang atau mengurangi berkeluyuran atau jalan-jalan atau keluar rumah yang tidak terlalu penting. Jadi kalau misalnya ada keperluan mendadak untuk membeli bahan makanan dan lain sebagainya itu secepatnya aja. Begitu sudah selesai langsung kembali ke rumah. Nah, itu harapan dari kita semua. Oke, sedikit info lagi nih Bu. Selain hand sanitizer, kita juga punya produk minyak kayu putih Bu. Wow, keren sekali. Dan ini juga minyak kayu putih asli loh Bu, dari Pulau Buru. Wah, iya. Di sini juga kita ada 3 ukuran. Ini 100 ml, lalu juga ada yang 60 ml nih.
Iya. Dan yang paling besar 250. Oh, ini nih. Nah, Betul ini. sekali, Bu. Bagus ya. Ini produksi dari mana, Bu Ayu? Asli dari Pulau Buru. Oh, asli Pulau Buru. Nah, ini masih original sekali ya aromanya ya, betul, dan Bu. lebih hangat ya di tubuh ya. Pastinya. Nah, ini khasiatnya menurut testimoni nih ya, pengobatan turun temurun, karena khasiat minyak kayu putih sendiri ini bisa untuk mengurangi demam misalnya, panas, demam ya. Kemudian bisa juga kita gunakan sebagai masuk angin ya, untuk mengobati masuk angin. Kemudian cara pakainya bisa ditotolkan atau dituang beberapa tetes di masker nih Bu Ayu untuk kita hirup. Nah, untuk saluran pernafasan Sebagai aromaterapi ya, Bu ya, ya. sebagai aromaterapi. Kemudian bisa juga dituang beberapa tetes ke air minum. Air hangat atau Ya, gimana, Bu? air hangat lebih enak. Jadi lebih pas waktu diminum lebih adem masuk ke dalam tenggorokan. Nah, ini khasiatnya benar-benar manjur. Benar-benar memang terbukti khasiatnya, sehingga apabila demam-demam jadi berkurang nih dengan menggunakan minyak kayu putih ini. Begitu. Nah, untuk teman-teman guru-guru, untuk siswa-siswi SMK Negeri 15 Kota Bekasi, sekali lagi jika ingin mendapatkan produknya bisa di marketplace atau datang langsung ke SMK Negeri 15 Kota Bekasi di Business Center Farmasi ya, Bu ya. Ya, betul. Kami menyediakan masih banyak ya stoknya. Silahkan bagi yang berminat bisa datang langsung ataupun menggunakan marketplace e-commerce yang tersedia di mana Bu Ayu? Tokopedia, Di Shopee. dan Bukalapak. Ya, Oke. tuh. Sudah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai prokes ini. Harapan dari guru-guru di SMK 15 Kota Bekasi, semoga kita semua terhindar dari wabah pandemi COVID-19. Amin, amin, Dan amin. sehat-sehat selalu. Amin. Bagi yang beraktivitas maupun yang ada di rumah, semoga Allah mengangkat segera ya Bu Betul. pandemi ini, sehingga kita bisa kembali bertemu, kembali beraktivitas, kembali bersekolah di SMK Negeri 15 Kota Bekasi. Iya. Sekian Terima dari kasih. Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi atas pemaparannya tentang prokes hari ini. Jangan sampai kalian teman-teman guru dan siswa-siswi SMK Negeri 15 Kota Bekasi melupakan prokes ini karena sudah dipaparkan, sudah diingatkan oleh Ibu Sally. Nah, oke, cukup sekian. Mungkin bisa dibilang like bareng-bareng Bu. Oke. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat.